Coba sedikit ngebut ya. Kencang, kencang. Boom. Yo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Sauron Motovlog Majeka Geek Yoi. Hari ini itu saya lagi ada di acaranya OMOWay. Ini adalah launching OMOWay pertama kali di Indonesia. Setelah kemarin saya sempat datang di acara yang Singapura. Nah, hari ini saya itu berkesempatan buat nyobain dan review lengkap si OMOWay OMO X ini. Ini adalah yang tipe smart, bukan yang tipe balance. Kalau balance itu dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kaki pengendara, dan untuk yang tipe balance itu alatnya menggunakan semacam gyroscope di bagian tengah ya. Jadi dia itu bisa berdiri sendiri seperti video-video yang mungkin pernah kalian lihat di Instagram maupun di TikTok ya. Tapi ini yang tipe smart. Sekarang kita coba lihat detailnya. Oke, ini adalah OMOWay yang OMO X. Ini adalah tipe smart, bukan yang balance. Kalau yang kalian lihat itu yang bisa berdiri sendiri, yang bisa berjalan sendiri, parkir sendiri, itu adalah tipe balance. Nah, sedangkan yang tipe balance itu memang belum di launching pada hari ini bro, masih dalam tahap produksi massal. Jadi sementara kita lihat yang tipe smart ini. Dan asiknya yang tipe smart ini fiturnya itu udah komplit banget. Jadi nanti bakal saya kasih tahu kalian harga dari yang tipe smart ini berapa ketika launching di Indonesia. Tapi sabar, tunggu dulu setelah saya review si OMOWay OMO X ini dan saya test ride. Nanti pasti kalian bakal terkejut dan tertarik untuk beli. Sekarang kita review detail dari OMOWay OMO X ini. Oke, kita mulai dari shape bodinya ya, si OMOWay OMO X ini. Untuk bodinya itu benar-benar futuristik, kalian bisa lihat untuk shape bodinya dia lancip. Nah, ini itu terlihat semua bodinya nyambung jadi satu. Dan memang benar, bodi ini tuh tidak terpisah oleh banyak panel seperti motor konvensional lainnya. Jadi mulai dari depan, sisi samping sampai ke bagian belakang dia itu udah nyambung jadi satu. Mungkin panel yang terpisah itu cuma bagian dek bawah ini. Kita lihat dari bagian depannya, ini runcing banget ya. Untuk lampunya ini pun juga diklaim dari OMOWay terang. Sayangnya saya nggak nyoba di malam hari, ini baru di siang hari. Dan lihat untuk garis lampunya tuh dari depan memanjang sampai ke belakang. Kalau kalian lihat detailnya di sini tuh kayak ada tulisan OMO looks like tech. Kalau kalian lihat detailnya juga di bagian sini, di bagian lampu itu dia ada motif gitu ya, segitiga. Dan dia gradasi, yang sini tuh kosong, yang sini semakin membesar. Ini detailnya cakep banget sih. Lalu untuk warna dari motor ini, OMOWay nyebutnya warna Morning Sun Gold. Jadi ini semacam warna perak kayak gitu, tapi ada lembayung-lembayung goldnya bro. Kalau kalian lihat mungkin di kamera warnanya perak, tapi kalau dilihat detail atau terkena cahaya matahari, dia itu bakal muncul warna lembayung goldnya. Jujur ini cakep banget, dari beberapa sisi itu dilihat warnanya itu kayak berubah-ubah ya. Kalau dari sisi yang terang seperti ini dia itu keluar warna goldnya, kalau dari sisi gelap dia itu jadi warna perak. Nah, selain warna ini masih banyak pilihan warna. Ada turquoise green, terus ada warna putih juga, ada warna hijau, banyak banget, ada warna hitam juga. Kalian cek aja di bawah sini untuk jajaran warnanya. Yang jelas menurut saya yang paling cakep itu adalah warna-warna gelapnya ya, turquoise green sama warna yang grey kalau nggak salah. Itu cakep banget. Kita coba mendekat ke bagian decknya ya. Ini decknya bisa terbilang luas. Menurut saya luas untuk decknya, meskipun posisinya cukup tinggi ya. Kalau motor-motor matic lain kan dia di bawah, atau motor listrik lain yang gede kan dia di bawah. Terus untuk di bagian kaki dia bisa selonjoran, mantap banget ini. Saya tadi coba untuk selonjoran, sayangnya di bagian sini dia sudutnya terlalu lancip ya. Akhirnya kaki sempat kena, mepet ke sini. Harusnya ini ada coakan atau mungkin dipersempit, kayaknya lebih cakep lagi. Nah, di bagian sini bisa kalian pakai buat naruh-naruh ya, belanjaan, makanan gitu. Di sini masih bisa bro, meskipun nggak lebar-lebar banget. Terus di sini ada kantongnya, ini bisa buat naruh handphone. Terus di sini itu meskipun kayak bentukan laci, tapi ini nggak bisa dibuka ya. Ini kayaknya cuma aksen pemanis aja. Nggak tahu kedepannya bakal dibikinin atau enggak. Terus ini ada centelan tuh,
bisa diputer. Lalu untuk bagian joknya dia modelan rata kayak gini ya, dia modelan rata. Terus untuk kulitnya dia itu tergolong kulit yang padat sih menurutku, padat, bukan yang kulit empuk banget ambles gitu, enggak, tapi ini cenderung padat bro. Nah untuk dimensi ring rodanya atau kaki-kaki dia itu pakai ring 14. Dia meskipun seperti double disc brake karena spakbornya itu nyambung jadi kayak cover gitu kanan dan kiri ya. Dan bisa lihat tuh nyambung kayak cover kanan dan kiri, tapi dia itu single disc brake. Kalipernya itu pakai 4 piston. Terus di sini tuh ada logo Omowe-nya kayak gini. Kita cek di bagian belakang, sama dia pakai ring 14 yang lebar. Dan untuk disc brake-nya depan dan belakang bro. Ini bagian lampunya, lampu belakangnya cakep juga ya. Dia itu untuk desainnya udah futuristik banget, modelan kayak gini. Terus untuk spakbornya dia model spakbor kolong ya, nyambung ke bawah sini kayak gini. Kalau dari belakang looknya tuh dia modelan spakbor kolong. Untuk shocknya dia single di bagian sini, dan untuk konstruksinya dia itu miring kayak gitu bro. Kita kembali ke bagian depan ya, ini yang paling istimewa menurut saya. Untuk bagian suspensi, si Omowe Omo X ini menggunakan konstruksi double wishbone. Apa itu double wishbone? Untuk penjelasannya kalian bisa cek di bawah sini. Tapi untuk penjelasan singkatnya, double wishbone itu adalah konstruksi dari shock depan yang berbeda dengan shock motor konvensional. Dia itu untuk bagian shocknya dan T-stang itu nggak nyambung bro, dia terpisah. Jadi efeknya untuk bagian peredam kejut di depan bakal lebih enak, lebih empuk dan minim getaran dibanding shock yang konvensional alias bottom shock nyambung ke T atas dan stang. Jadi untuk bentukan double wishbone itu kayak gini ya. Nah kayak gitu. Dia itu independen, bisa dibilang shock independen yang nggak nyambung ke T atas stang. Sayangnya kita harus ngintip-ngintip, nanti kalau ada gambar detailnya tak sertain. Nah sekarang kita ke bagian kokpit ya, karena ini menurut saya kokpitnya keren banget. Untuk Omowe Omo X ini dia itu menggunakan layar TFT, meskipun bukan touchscreen, dia itu gede banget. Ini lebarnya berapa ya, nanti tak sertain ukurannya. Dan di bawah terik matahari menurutku masih cukup oke. Nah kalau posisi netral atau posisi motor yang nggak dipakai itu kayak gini, posisi standby-nya dia seperti ini. Lalu ini adalah yang paling canggih, standar sampingnya, lihat anjay. Nah caranya kita pencet di bagian sini ya. Kalau kita pencet tuh dia balik, kalau kita pencet lagi dia keluar. Wes mantap. Nah setelah si standar samping dia naik ke atas, tampilan bakal berubah seperti ini ya. Ini mode standby setelah standar samping naik, tapi masih belum bisa digas nih, karena memang dia masih di mode netral. Lalu kalau kalian pengen bikin di mode D atau mode jalan, ini rem ditekan dan dipencet. Tuh, dia udah bisa digas bro. Tuh. Nah kayak gini. Kita balikin lagi, kita lanjut review. Nah untuk kontrolnya itu ada di bagian stang kemudi kanan dan kiri menggunakan joystick ya. Menggunakan joystick seperti ini. Mau kalian ganti mode itu bisa dari joystick kanan. Tuh. Ini modenya banyak ya. Ada sport, ada mode wetland atau mode hujan ya. Terus comfort, balik lagi ke sport. Nah mode-modenya ini aku penasaran, pengen nyobain rasanya gimana. Nanti kita coba test ride ya. Terus di bagian display sini itu bisa kontrol dari joystick sebelah kiri ya. Kita bisa klik ini, lalu kita cari menunya. Sebenarnya ini masih banyak banget menunya bro. Nah oke, daripada penasaran, mari kita test ride Omowe Omo X yang tipe smart ini. Nah untuk pengaturan mode berkendara itu pakai joystick kanan. Jadi ini comfort, sport itu atasnya. Oke, ini mode sport, silakan bisa dicoba juga. Selain sport, comfort, ada wetland sama assist. Kalau assist ini tadi hanya untuk kondisi dorong aja, bapak-bapak. Ya, betul. Passing lamp ada di sini. Passing lamp ini bisa ditekan atau bisa didorong ke depan untuk nahan.
Seperti itu. Passing lamp itu apa? Pasti High beam. Oke, kalau mau ganti widget cukup pencet sekali, nanti bisa pilih ini untuk GeForce sama apa ininya, posisi motornya ya, kemiringannya. Ini bisa diganti-ganti sesuai pilihan kita, Bapak Ibu. Ini untuk tripnya odometer, ini untuk navigation, tapi mohon maaf navigation belum masuk saat ini. Ini untuk music, nanti bisa play, pause dari sini semua di Mas Pro-nya, dan power consumption. Jujur ini adalah pengalaman yang saya tunggu-tunggu. Momen yang saya tunggu-tunggu untuk test ride si Omowe Omeke ini setelah kemarin saya itu sempat lihat launching produknya di Singapura ya. Saya jauh-jauh datang ke Singapura buat lihat launching produk dari Omowe Omo X ini. Kita naikin standar sampingnya dulu. Mantep. Pindah ke mode D. Ready. Kita coba pakai yang comfort dulu ya. Ini ada di tengah-tengah. Jadi nggak terlalu kencang dan nggak terlalu safe juga. Ada sensor kemiringan, cakep banget. Terus ada sensor G itu kayak semacam gravitasi ya. Ketika motor dibejek, apalagi motor-motor balap biasanya ada. Itu nanti sensor G nya dapat berapa itu ada. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Hei, rasa nih ya kalau dibilang riding position, motornya ini dimensinya gede, mirip kayak X-Max, tapi nggak seberat X-Max. Jujur ini motornya futuristik. Nah, ini aku suka ya, salah satu hal yang saya sukai di motor ini tuh adalah riding positionnya. Setelah saya coba tadi, dia itu meskipun motor listrik, baterainya long range juga lumayan jauh lah range-nya, tapi dengkulku aman bro. Biasanya aku pakai motor listrik itu dengkulnya mentok sama stang atau mentok sama sayap. Kalau ini aman, halus banget. Oh ya, ini adalah motor listrik dengan suspensi double wishbone, alias si stang atau T atas itu terpisah dengan shock breaker. Kalau motor-motor konvensional itu kan shock depannya, shocknya itu nyambung ya ke T atas dan stang, jadi getaran bisa sampai stang. Kalau ini dia terpisah. Makanya tadi Omowe itu bilang kalau silakan aja kalau ada polisi tidur dihajar. Oke, kita bakal coba. Kita ganti ke sport khusus. Wih, mode sportnya serius, jambak. Wus. Bentar, ini kan throttle-nya ya, itu bukaannya aku nyantai, tapi kalau sekali dibejek, mode sportnya jambak banget bro. Kita lihat G-nya ya, kalau mode sport gimana ya. Nah, ini masih pelan-pelan dulu. Oh ya, BTW ini jalannya apa ya, paving ya, tapi berkat double wishbone halus bro, halus, minim banget getaran ya. Maksudnya kalau kita pakai motor biasa itu pasti kalau dibilang mentul bumpy ya, jalan kayak gini pasti bumpy. Tapi kalau Omowe ini efek double wishbone-nya anteng. Ini serius, saya review apa adanya. Saya bilang kalau nggak enak bilang nggak enak, kalau enak saya bilang enak. Ini bener-bener anteng. Bentar, siapa? Nah, ini masih tidur. Busus. Coba udah sempat ngeri lihat nih G-nya. Ngeri. Bentar, kita coba yang biasa dulu. Ini aja udah jambak ya, yang comfort. Tuh, comfort aja jambak bro. Polisi tidur kita coba hajar. Enak. Nah, ini kerasa ngajar polisi tidur enak di shock depan. Kalau shock belakang mirip motor konvensional. Kalau kita ngajar terlalu kencang tetap kerasa keras. Mentok atau enggak belum tahu. Dan lihat kalau dari belakang ya, lampunya cakep. Ternyata motornya cukup panjang. Model biasa aja jambak. Kenceng motornya, kenceng. Tak akuin kenceng. Feel ridingnya, gas, sensor gasnya itu dia throttle-nya mirip motor-motor konvensional bro.
bisa dibilang ini presisi ya. Wah, tertarik. Tahu nggak harganya berapa yang paling fantastis? 35 juta. Bayangin 35 juta kalian dapat motor secakep ini gitu. Dan aku jujur, aku pribadi tertarik untuk beli. Beneran, aku pengen punya satu motor ini. Insya Allah kalau ada rezeki nanti bisa tak pakai buat kerja, buat harian ya, daily pasti enak pasti. Sumpah iki file edan jambaannya ngeri loh. Semoga aja ya, ini kan motor bukan mass production ya, ini adalah motor test ride. Nanti mass production itu untuk segi finishing, tampilan, terus cat bakal lebih bagus lagi. Tapi semoga untuk mass production itu mesinnya sama kayak ini. Kalau mesinnya sama, jujur saya tertarik untuk beli. Tapi saya pengen coba saya kali lagi untuk touring jarak jauh ya. Semoga aja ada kesempatan buat touring, karena saya bisa memutuskan untuk motor ini enak dipakai atau enggak itu ketika setelah dipakai touring dengan jarak yang 100 km lebih. Bentar, gaspol, wow, wes, kenceng motornya, kenceng. Jadi ini untuk instrumen clusternya benar-benar mirip kayak mobil ya. Dan ini fiturnya canggih, ada HES, ada cruise control, terus ada beberapa fitur lain nanti bakal kita cek. Yang paling saya suka adalah jambakannya, lihat. Edan ke 80 km per jam, cepat. Oh, ini mode sport ya, jambakannya ngeri. Loh, kok ada CBR, ini mirip CBR saya. Sorry out of topic, tapi ini mirip CBR saya. Mesti kenal aku, orang mungkin tidak kenal. Oke, lanjut kita bahas si OMOWay nya. Sekarang saya bakal coba ke mode yang hujan ya. Jambakannya beda nggak? Ini lebih soft, jadi buat pemula ini lebih cocok. Tapi kalau kalian becek kayak gini masih tetap jambak, karena kayak basic motor ini tuh emang motor yang torsinya galak dan motor kenceng gitu loh. Ini aku baru setuju dengan bentuk segede ini, se-aerodinamis ini, motornya kenceng. Ini bener-bener nggak membohongi dari segi shape bodinya. Ini mode yang biasa ya, hujan, kenceng banget. Belum yang sport kayak gini. Serius ini kenceng. Tanjakan kita coba buat agak sedikit ngebut. Masih enak di tanjakan edan. Hajar, oke, enak. Ini kalau motor lain pasti udah geladak-geladak di stang ya, geladak jaya. Coba sedikit ngebut ya. Edan. Coba jangan ditiru, aku mau coba lepas stang. Stabil, serius stabil. Mau nyoba ngaktifin cruise control ya. Tes. Oke, cruise control on. Lihat, cruise control on. Nah, cara balikinnya gimana bang? Kok ngene iki mlaku terus bladang. Ini stabil di 50 ya, normal cruise control. Caranya diginiin. Tuh, ini saya lepas loh, tanjakan loh. Nah, tinggal direm aja, tek, balik ya. Oke, mantap. Oke, jalan pelan. Oke. Ini buka throttle-nya cukup bersahabat ya. BTW ini masih pakai mode yang apa gitu? Sport. Kita pakai ke comfort dulu.
Saya coba berdiri terus tak genjot motornya, stabil nggak dia. Sumpah enak banget. Ini kayak cuma bodinya yang gerak, tapi rodanya nggak goyang. Tuh, hanteng banget loh. Oke, jadi saya sudah bisa ngasih sedikit kesimpulan tentang Omo X ini. Jujur impresi pertama saya lihat motor ini, saya kira ini untuk riding position bakal nggak enak, bakal kaku. Lalu untuk handlingnya juga bakal susah buat dikendaliin. Tapi saya lupa karena dia pakai double wishbone. Untuk shock depannya itu dia terpisah dengan stang. Ternyata motor ini handling enak, nggak berat juga ketika dikendarai. Untuk riding position juga menurutku enak, karena poin pertama yang tak lihat dari riding position motor listrik itu dengkulku kan tinggi, takutnya mentok, ternyata ini enggak, masih aman. Lalu untuk kaki juga bisa selonjoran kayak gini tuh. Ini buat jarak jauh pasti nyaman banget karena kita bisa selonjoran total kayak gini. Expect pun nggak sampai segininya, tapi sudut sini itu sedikit mengganggu untuk kaki ya. Aku kakinya mepet. Harusnya ini lebih ada tekuan lagi, mungkin lebih enak. Terus untuk suspensi juara, double wishbone nggak bohong, dia benar-benar stabil untuk ngajar kayak gini. Getarannya itu nggak sampai kerasa di stang, buat perjalanan jauh pasti nggak bikin tangan kebas gitu. Tapi untuk shock belakang masih sama kayak motor konvensional pada umumnya. Lalu untuk tarikan motor listrik ini totally jambak po, torsinya brutal. Ini ada beberapa fitur lain yang bisa kita expose sebenarnya, tapi aku butuh waktu buat nyobain, buat gali lagi. Termasuk ada engine brake juga di sini, tapi aku belum bisa untuk mengaktifkannya. Fiturnya sebenarnya banyak, dan ini pun saya yakin bakal bisa di upgrade untuk on the air ya. Jadi untuk bagian interface-nya pasti bisa diperbarui, fitur-fiturnya juga bisa di-update sesuai dengan update kota tadi atau on the air atau ketika kita koneksi ke internet. Jadi masih banyak potensi dari Omo X ini bro. Aku belum nyoba top speed, tapi ini serius jambakannya ngeri. Buat touring saya yakin motor ini mungkin bisa dibilang jauh lebih enak dibanding motor listrik lain yang pernah saya coba. Terus poin yang lain adalah harganya nggak masuk akal, 35 juta setelah subsidi. Bayangin 35 juta setelah subsidi, paling nanti tambah pajak-pajak dari pembelian dan lain-lain, pokoknya mungkin sekitar 10-15%-an, masih under 40 juta, sangat masuk akal. Saya jujur tertarik untuk beli motor ini, tapi saya pengen coba dulu untuk tes jarak jauh, mungkin minimal 100 kilo lah. Jangan ngeri. Aku belum nyoba top speed, tapi ini gokil, jos. Pendatang baru yang bisa jadi ancaman, serius. Nah, jadi seperti itu untuk review si Omo X tipe Smart dan video test ride-nya. Nah, saya jadi kepikiran untuk meminang si Omo X ini karena harganya itu menurut saya sangat worth it untuk dibeli. Omo X tipe Smart itu hanya 35 juta aja setelah subsidi. Bayangin, motor secanggih ini, secakep ini, dan ini produk baru, harganya cuma 35 jutaan aja. Saya jadi kepikiran buat minang si Omo X ini, beneran. Tapi sekali lagi saya pengen test ride si Omo X ini atau dipakai buat touring dengan jarak yang lebih jauh, biar saya bisa benar-benar ngerasain gimana feel dari Omo X ini bro. Nah, kayak gitu dulu aja. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya, Saonono Motovlog. And I am Saonono Motovlog is signing out. Boom.